Menurut lo nih, 17 bulan Demi apapun gue tuh kayak rindu banget di zamannya Pak Jokowi. Dan demi apapun kayak lebih enakan zaman Pak Jokowi gak sih daripada sekarang. Kayak sekarang itu kayak banyak hal yang gak masuk akal, tapi kita udah berkuar-kuar di sosial media sampai jalur masyarakat sendiri pun yang bisa langsung menyampaikan pesan. Tapi kayak presiden kita kayak denial gitu, kayak nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu loh, atau mungkin ditutup telinganya, ditutup matanya, atau nggak tahu, nggak kayak zaman Pak Jokowi aja. Serius, lu pada yang emang punya tendensi ke Pak Jokowi dan lu yang munafik ya karena bayaran alias buzzer, pasti nggak akan suka dengan statement gue. Tapi gue jujur pribadi, gue lebih senang di zaman Pak Jokowi. Apakah tidak ada rasa ketakutan gitu dari Bapak Jokowi untuk menghadapi negara-negara Uni Eropa? Ya, bukan hanya dari Uni Eropa saja, dari negara lain juga sama. Ada tekanan-tekanan. Kemudian kita juga digugat di WTO. Ya nggak apa-apa. Digugat kita hadapi, meskipun kemarin juga kalah kita. Tapi ya, tetap maju terus. Setelah kemarin kita stop nikel, kita lanjutkan lagi ke stop boksit. Nanti sebentar lagi ini baru kita kalkulasi stop tembaga. Nah, ini kita kalau nggak konsisten, nggak berani maju terus, ditekan kemudian kita mundur lagi, kita takut. Sampai kapanpun negara ini yang tidak akan menjadi negara maju. Karena yang bisa memberikan kemakmuran itu adalah nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam yang kita. Ini orang-orang di sekitarnya Pak Prabowo Subianto memberikan informasi apa ya, sehingga Pak Prabowo itu menuduh kepada para pengamat tidak patriotik, mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah, pengamat tidak suka pemerintahannya berhasil, tidak punya kekuasaan atau kehilangan sumber uang karena pemerintahannya yang diklaim oleh Pak Prabowo itu tegas terhadap korupsi. Ini Pak Prabowo Subianto sebenarnya sadar nggak sih bahwa kerusakan di Republik ini tuh nyaris sempurna? So, a critical and aware public is needed to build effective check and balances dan untuk membangun deliberative democracy. Padahal para pengamat yang mengkritik itu tuh tahu bahwa pemerintah itu hari ini kehilangan kapasitasnya untuk mendiagnosis akar permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya. Dan menurut saya ini tuduhan yang sangat serius loh kepada para pengamat. Katanya di belakang itu ada yang membiayai pihak-pihak yang entah itu tuh siapa gitu. Kita tuh sebetulnya kan para pengamat itu tidak pernah menyerang secara personal, karena yang dikritik itu adalah kebijakannya, program-programnya. Jadi yang dikritisi itu bukan sesuatu hal yang bersifat personal. Jadi silahkan Pak Prabowo sampaikan dengan transparan dan akuntabel siapa pengamat itu, dibiayai oleh siapa, sampaikan ke ruang publik. Karena kita tahu di alam demokrasi ini kritik itu bukan kebencian, bukan kejahatan. Justru itu adalah bentuk kepedulian, bentuk kecintaan rakyat kepada negara dan bangsanya. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai rakyat nih yang kemarin memilih di pemilu 2024 lalu. Apalagi yang ada di situ tuh 58% yang memilih Pak Presiden Prabowo gitu ya. John F. Kennedy pernah menyampaikan, bangsa yang besar itu dan pemimpin itu tidak perlu takut kepada rakyatnya yang mengkritik. Justru harus menyambutnya sebagai bagian dari kekuatan republik. Jadi kalau kata Pak Prabowo para pengamat akan ditertibkan, kira-kira penertiban seperti apa yang menurut teman-teman yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini? Dan apakah tepat atau tidak seorang kepala negara menertibkan orang-orang yang kritis, sementara kita ada di sistem demokrasi? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Prabowo beri peringatan keras, jangan main-main beri saya laporan palsu. Bapak paham nggak kalau laporan paling jujur itu adalah laporan dari rakyat? Makanya Pak, kalau punya sosmed itu ya dibuka kolom komentarnya, dibaca satu-satu, itu isinya aduan rakyat dan keluhan rakyat semua.
Kalau ada yang laporan, seorang presiden itu harusnya tanya bukti. Jangan laporan itu dimakan mentah-mentah. Gimana mau maju kalau presidennya hanya terima laporan? Gimana negara mau maju kalau presidennya gampang dibodoh-bodohin? Gimana mau maju kalau presidennya naruh menteri-menteri yang nggak kompeten? Gimana mau maju kalau presidennya ngasih mandat ahli serangga disuruh ngurusin gizi? Gimana mau maju kalau presidennya nggak pernah terima kritikan atau aduan rakyat? Sampai sekarang saya nggak pernah paham kenapa Anda masih sangat percaya sama menu-menu MBG yang nikmat lezat. Sampai sekarang saya sebagai rakyat nggak pernah paham kenapa Anda percaya survei yang menyatakan kalau Indonesia ini sudah makmur dan bahagia. Gimana negara ini mau maju kalau Anda sendiri sebagai presiden nggak pernah turun ke lapangan, Pak? Semoga Bapak paham dan tahu keluhan rakyat. Ya, ganti tuh menteri-menteri yang nggak kompeten. Jangan mau dibodoh-bodohin sama kacung. Ya itu ya teman-teman, simak sendiri tadi bagaimana netizen merindukan era Pak Jokowi. Kalau era Pak Jokowi itu didengarkan, kritik-kritik dan keluh kesah netizen itu didengarkan ya, aspiratif lah. Dan sementara Pak Prabowo, dia hanya mau dengerin laporan para menteri-menterinya. Ini yang dibilang seperti Pak Prabowo ini terputus dengan realitas. Jadi laporan-laporan menteri ya pasti yang bagus-bagus doang ya, itu dianggap realitas ya. Padahal dalam laporan menteri itu tidak semua mengcapture penderitaan, kesulitan rakyat. Ya teman-teman, itu kenapa ya saya sepakat dengan netizen yang kita simak ya. Penting belusukan itu, penting menerima kritikan ya. Penting untuk menerima saran dan masukan ya. Tapi yang anehnya malah mau ditertibkan pengamat-pengamat yang kritis. Nah, kata ditertibkan ini pun ambigu. Netizen itu di kolom komentar medsos udah mengarah kemana-mana ya. Tertibkan itu maknanya apa? Menimbulkan rasa was-was ya teman-teman. Jadi ya sebagai presiden harusnya Pak Prabowo itu gak usah terlalu reaktif. Ini sudah hampir 2 tahun ya. Masih saja begitu, malah menjadi-jadi. Jadi kok reaktif ya teman-teman, malah selalu mengaitkannya dengan politik. Ya padahal tidak pernah ada lagi yang membahas permasalahan bangsa ini dalam konteks pemilu. Udah lewat ya. Siapapun yang mengkritik saat ini tuh gak ada hubungannya dengan Anies, dengan Ganjar. Ya teman-teman, semua murni karena kita ingin MBG yang tadinya niat baik itu berjalan sebagaimana mestinya. Atau kalau memang tidak bisa dibikin baik, diberhentikan saja. Kan ini yang didorong oleh para pengamat ya teman-teman. Dan saya juga lebih salut dengan Mas Wapres ketika dia bikin lapor Mas Wapres. Ini kan langsung aspiratif sekali ya, walaupun pada ujungnya tidak jalan ya karena mungkin dihentikan terlalu crowded. Tapi ketika dibuka, teman-teman lihat sendiri, bejibun kan laporan. Nah harusnya Pak Prabowo itu juga seperti itu. Kalau perlu dia bikin hotline pengaduan MBG, bukan malah yang keracunan cuma puluhan ribu, itu anak manusia bukan anak kucing. Ya dianggapnya cuma puluhan ribu, dianggapnya cuman gitu teman-teman, padahal itu menyangkut nyawa. Ya alih-alih membuka sebesar-besar sebanyak-banyaknya kritik, Pak Prabowo malah reaktif dan tidak senang kalau diberi masukan ya teman-teman. Jadi inilah gambaran program utama Pak Prabowo MBG. Lalu bagaimana dengan program-program lain? Dengan etos kerja dan cara manajerial yang seperti ini, bisa jadi semuanya berantakan juga menurut saya, karena kita bercermin dari program utama MBG dan Kopdes ya. Oh jangan-jangan kalau yang Kopdes dan MBG pun begini kualitasnya, bagaimana dengan program lain? Jangan-jangan sama ya, menimbulkan banyak masalah ya, banyak problem karena tidak di manajemen ini dengan baik. Jadi tidak dikontrol, ini yang penting, tidak dikontrol, hanya terima laporan saja. Jadi ya sorry to say ya, belajarlah dari Pak Jokowi ya, lebih aspiratif, terima masukan, dan apapun programnya dikontrol. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.